Halo teman-teman, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Novita Puputwati dengan NIM 22120094, Program Studi Ilmu Gizi Universitas Trisakti Yogyakarta, Angkatan 19, kelas 03. Kali ini kita akan membahas tentang diabetes gestasional. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang diabetes pada kehamilan atau diabetes in pregnancy. Jadi, pada umumnya diabetes ini tergolong menjadi dua tipe atau dua golongan. Yang pertama adalah diabetes pre-gestasional atau diabetes sebelum kehamilan. Yang kedua adalah diabetes gestasional atau diabetes pada masa kehamilan. Jadi, 90% kasus penderita diabetes gestasional dan 10% diantaranya merupakan penderita kasus pre-gestasional. Jadi teman-teman, terdapat suatu pada masa kehamilan yang membuat wanita lebih rentan terkena diabetes gestasional ini. Jadi mari kita simak patofisiologi singkat mengenai diabetes gestasional. Apa sih diabetes gestasional itu? Bagaimana sih patofisiologinya? Jadi saya akan menjelaskan patofisiologi singkat tentang diabetes gestasional. Diabetes gestasional umumnya atau sebagian besar berkaitan dengan hormon atau diabetes gestasional melepaskan hormon. Hormon yang dilepaskan antara lain seperti HPL atau Human Placenta Lactogen. Setelah HPL, adanya hormon kortisol. Jadi, hormon kortisol itu adalah hormon stres utama dalam tubuh kita. Selanjutnya, ada hormon pertumbuhan yang dilepaskan dalam jumlah besar selama masa kehamilan atau estrogen. Dan yang terakhir yaitu hormon progesteron yang berfungsi untuk menjaga kehamilan yang sehat. Jadi, hormon-hormon ini dilepaskan selama masa kehamilan. Nah, untuk meningkatkan produksi glukosa atau kadar gula darah ibu selama masa kehamilan, untuk memastikan bahwa janin memiliki cukup glukosa yaitu sebagai bahan bakar utama bagi si bayi, dan karenanya menyebabkan tingginya kadar glukosa dalam darah ibu. Nah, mungkin kita bisa saja berpikir masalah tersebut dapat terselesaikan jika glukosa akan menyebabkan pelepasan insulin, dan insulin tersebut akan melepaskan sel-sel. Sehingga sel-sel tersebut mengambil glukosa dari dalam darah ibu. Hingga dapat disimpulkan, mungkin masalahnya dapat teratasi atau terselesaikan, sehingga tidak lagi memiliki kadar glukosa yang tinggi dalam darah. Akan tetapi, bukan seperti ini patofisiologisnya. Jadi cara kerja dari
Proses terjadinya diabetes gestasional yaitu hormon yang sama membuat tubuh ibu kebal terhadap insulin, sehingga sel-sel ini tidak dapat merespon insulin dan tidak banyak mengambil glukosa dari dalam darah. Sebenarnya hal ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu agar ibu mengurangi penggunaan glukosa karena glukosa tersebut akan banyak tersedia untuk janin. Jadi teman-teman, inilah patofisiologi singkat tentang diabetes pada masa kehamilan atau diabetes gestasional. Gejala diabetes gestasional. Gejala diabetes muncul saat kehamilan, ketika kadar gula darah melanjut tinggi dan hiperglikemia, diantaranya seperti sering merasa haus, mulut kering, tubuh mudah lelah, dan juga penglihatan yang buram. Nah, faktor risiko dari diabetes gestasional yaitu semua ibu hamil beresiko mengalami terjadinya diabetes gestasional, akan tetapi lebih beresiko terjadi pada ibu hamil dengan beberapa faktor tersebut atau yang sudah ditampilkan. Kemudian makanan apa yang perlu dihindari yaitu konsumsi junk food dan juga minuman beralkohol. Makanan yang dianjurkan antara lain sayuran segar yang dikukus, kemudian ada oatmeal dan buah, telur utuh atau putih telur, ayam tanpa kulit, ikan-ikanan yang dipanggang, yogurt tawar, dan juga sup sayuran.